Saudara-saudara, kita akan bahas tema yang menarik, yaitu apa arti di luar gereja tidak ada keselamatan. Salah satu ajaran gereja Katolik yang paling disalahpahami adalah di luar gereja tidak ada keselamatan. Extra ecclesiam nulla salus. Mereka yang berusaha memahami arti dari ajaran ini sering bergumul dengan rumusan dari para bapak gereja dan konsili gereja di sepanjang sejarah. Tentu saja untuk memahami suatu rumusan yang ada di dalam berbagai ajaran gereja, seorang harus mempelajari konteks sejarah ketika ajaran itu dituliskan. Mengapa ajaran itu dituliskan? Apa yang sedang terjadi dalam gereja pada waktu itu? Siapa yang audiens yang dituju? Dan sebagainya. Seorang harus menemukan bagaimana magisterium gereja dalam memahami ajaran sendiri. Jika seorang tidak bisa menemukan, tidak bisa melakukan dan salah pilih, atau lebih tepatnya hanya memperlakukan rumus tertentu sebagai satu ajaran yang sendiri, maka orang itu sangat berisiko untuk salah memahaminya. Belakangan ini gereja sudah mengakui bahwa ajaran mengenai perlunya gereja Katolik untuk keselamatan ini sudah banyak disalahpahami, sehingga gereja sudah merumuskan kembali ajaran ini dengan cara yang positif. Katekismus Gereja Katolik membahas topik ini dengan pembukaan sebagai berikut. Bagaimana dapat dimengerti ungkapan ini yang sering kali diulangi oleh para bapak gereja? Kalau rumusnya secara positif, ia mengatakan bahwa seluruh keselamatan datang dari Kristus sebagai kepala melalui gereja yang ada tubuhnya. KK 846. Sesuai dengan semangat ekumenisme gereja ini saat ini, rumusan ulang yang positif ini menampilkan rumus yang lebih halus, tidak terlalu tajam daripada rumusan sebelumnya yang negatif. Karena demikian, ajaran ini yang cukup kontroversial. Jadi mari kita lihat bagaimana rumus yang baru yang cocok dengan kitab suci. Yesus sang jalan. Bagian pertama dari ajaran yang dirumuskan ulang ini adalah segala keselamatan berasal dari Kristus, sang kepala. Maka hal ini lebih mudah dipahami dan diterima bagi semua orang Kristen, bahkan oleh orang bukan Katolik sekalipun. Ajaran ini menggambarkan sabda Yesus sendiri yang dicatat dalam Injil Yohanes. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka dengan suara bulat umat Kristen akan semangat dengan bagian pertama ini. Namun apakah sabda itu cukup untuk menjawab bagaimana seorang harus dapat diselamatkan? Gereja Katolik secara historis telah mengakui pentingnya untuk menjelaskan lebih jauh tentang sarana keselamatan yang ditawarkan melalui Kristus. Ketika kita bicara keselamatan, Yesus menawarkan sesuatu yang lebih jelas daripada sabdanya di atas. Contohnya, mari kita perhatikan ayat berikut. Siapa yang percaya dan dibaptis akan selamatkan. Markus 16:16. Jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Lukas 13:3. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes 6:4. Perhatikan ayat di atas, ketiga ayat di atas. Yesus sendiri menghubungkan keselamatan dengan pembaptisan, pengakuan dosa, dan ekaristi.
umat Katolik mengakui bahwa sakramen ini diselenggarakan melalui gereja. Kenyataannya, dalam 2 kasus yang terakhir, seorang imam ditawirkan secara sah diperlukan untuk menyelenggarakan sakramen itu. Maka sakramen juga harus dikaitkan dengan keselamatan. Peran utama gereja Katolik dalam hubungannya dengan keselamatan menjadi cukup jelas. Hal ini membawa kita pada bagian kedua dari rumusan katekisme ini, melalui gereja yang ada tubuhnya, bersama Yesus atau melalui Yesus. Karena sakramen adalah sarana lazim yang mana Yesus menawarkan rahmat dan pelukan untuk keselamatan, dan gereja Katolik tidak didirikan oleh Kristus, ada pelayanan lazim dari sakramen itu. Maka pantas sekali mengerti bahwa keselamatan berasal dari gereja. Hal ini tidak ada bedanya dengan situasi yang pernah ada sebelum gereja Katolik didirikan. Bahkan sebelum Yesus terungkap bahwa dirinya adalah Mesias, ia sendiri mengajarkan bahwa keselamatan datang dari para bangsa Yahudi. Yesus menunjukkan pada orang Samaria itu pada tubuh umat beriman yang ada pada waktu itu, yang melaluinya keselamatan ditawarkan kepada semua umat manusia, yaitu bangsa Yahudi. Dengan cara yang sama, sekarang Sang Mesias sudah mendirikan gereja, maka Yesus mungkin berkata keselamatan datang dari luar umat Katolik. Menyadari hal ini, kita bisa melihat mengapa gereja secara khusus ketika masih eksodus massal seperti terjadi pada saat ajaran Sang Majalela. Bahkan gereja yang mengajarkan doktrin ini dengan cara yang lebih tajam, alih-alih sekedar menunjukkan bagaimana Allah menawarkan keselamatan yang berasal dari Kristus melalui gereja. Maka dia sudah mengingatkan bahwa tidak ada keselamatan yang terpisah dari Kristus atau yang berada di luar gereja. Karena Yesus mendirikan gereja Katolik itu perlu untuk keselamatan, maka yang tahu dan sadar menolak Yesus atau gerejanya, maka orang itu tidak dapat diselamatkan. Kita tahu hal ini dalam ajaran Yesus, siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa yang tidak mengumpul bersama aku, ia mencari beraikan. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat gereja, padahal dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pungut cukai. Paulus juga mengingatkan hal yang sama. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihatin, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat, dan dengan dosanya menghukum diri sendiri. Titus 3:10-11. Setelah kita membicarakan hal ini, kita harus menyadari bahwa doktrin ini tidak sampai seperti apa yang dibayangkan oleh banyak orang. Kadang-kadang banyak orang yang akan bertanya, apakah ini artinya orang bukan Katolik akan masuk neraka? Belum tentu. Ketidaktahuan yang tak teratasi, invisible ignorance. Gereja mengakui bahwa Allah tidak menghukum mereka yang benar-benar tidak tahu mengenai kebenaran tentang tawaran keselamatan Yesus. Mengenai doktrin ini, katekisme gereja Katolik yang mengutip dokumen Konsili Vatikan II yang berjudul Lumen Gentium menyatakan demikian. Penegasan ini tidak berlaku untuk mereka yang tanpa kesalahan sendiri tidak mengenal Kristus dan gereja. Sebab mereka yang tanpa bersalah tidak mengenal Injil Kristus serta gereja, tetapi dengan tulus hati mencari Allah dan berkat pengaruh rahmat berusaha melaksanakan kehendaknya yang mereka kenal melalui suara hati. Dengan perbuatan nyata dapat memperoleh keselamatan kekal. Dokumen Konsili Vatikan II ini lainnya
yang berjudul Gaudium et Spes mengajarkan hal yang sama mengenai kemungkinan keselamatan. Itu bukan hanya berlaku bagi kaum beriman Kristiani, melainkan bagi semua orang beriman berkehendak baik yang hatinya menjadi kancah kegiatan rahmat yang tidak kelihatan. Sebab karena Yesus telah wafat bagi semua orang dan panggilan terakhir manusia benar-benar hanya satu, yakni bersifat ilahi. Kita harus berpegang teguh bahwa Roh Kudus membuka kemungkinan bagi semua orang untuk dengan cara yang diketahui oleh Allah digabungkan dengan misteri Paskah itu. Ajaran ini konsisten dengan ajaran Yesus sendiri mengenai mereka yang karena ketidaktahuannya sudah menolaknya. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tidak berdosa. Namun begitu, seorang mengetahui kebenaran, ia harus menerimanya, atau ia akan bersalah karena sudah menolaknya. Kita bisa melihat bahwa ini dalam perkataan Yesus kepada orang-orang Farisi. Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tapi karena kamu berkata, kamu lihat, maka tetaplah dosamu. Paulus juga mengajarkan ini mengenai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Apabila bangsa yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorong diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka mengajarkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai Injil yang dikuburkan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Roma 2:14-16. Berarti dengan seksama kata-kata yang tulis oleh Paulus, pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Paulus tidak berkata bahwa mereka benar-benar tidak mengetahui kebenaran itu, akan tetapi diselamatkan. Paulus hanya membuka agar kemungkinan diselamatkan. Dengan demikian, dengan pula Paulus menulis demikian. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang membenarkan diri, baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang yang tak bersunat juga karena iman, diperlukan untuk keselamatan. Seperti yang sudah kita lihat, Allah memperkenalkan keselamatan kepada dunia melalui umat pilihannya, yaitu bangsa Yahudi. Wahyu Allah kepada bangsa Yahudi mencapai pengenapannya dalam diri Kristus, Sang Mesias yang mendirikan gereja Katolik. Rahmat yang diperlukan untuk keselamatan terus-menerus berasal dari Kristus melalui gerejanya. Mereka yang benar-benar tidak tahu dan menerima masih mungkin memperoleh keselamatan. Namun mereka benar-benar tahu dan dengan sadar menolaknya, mereka sama saja dengan menolak keselamatan yang disyaratkan oleh Allah. Katekismus sekali lagi mengutip Lumen Gentium merangkum semua hal ini sebagai berikut. Berdasarkan kitab suci dan tradisi suci, konsili mengajarkan bahwa gereja yang sedang membara ini perlu untuk keselamatan. Sebab hanya satulah pengantara dan jalan keselamatan, yakni Kristus. Ia hadir bagi kita dalam tubuhnya, yakni gereja, dengan jelas menegaskan perlunya iman dan baptis. Yesus sekaligus menegaskan perlunya gereja yang dimasuki orang melalui baptis, bahkan pintunya. Maka dari itu, andai kata ada orang yang benar-benar tahu
bahwa gereja itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap tinggal dalam, ia tidak dapat diselamatkan. TK 846. Oke, sekian dan terima kasih.